sebentar aja. Ya, ya sebentar lagi kita tidur nih. Pada saat tidur itu hilanglah semua pengetahuan kita diambil oleh Allah. Coba kalau ketika kita bangun itu nggak dikembalikan oleh Allah, ya nama aja kita ya nama aja kita sering nggak tahu lagi kita. Yang sombongkan, sombong itu hanya pakaiannya Allah, boleh sombong. Harta, ya, ya kapan kita ini punya harta? Ya, nggak ada yang punya kita. Sedangkan yang jasad kita ini aja, yang kata kita jasad kita itu bukan buatan kita ini. Kita ini terima jadi aja. Kapan kita bikin jasad? Jadi bukan punya kita. Apalagi sudah di luar ya, pakaian, rumah, kendaraan, ya dikasih Tuhan aja. Tapi kalau kita nggak belajar, nggak sadar, maka itu yang kita agung-agungkan, kita bangga-banggakan. Sehingga ketika ada diminta oleh Allah, keluarkan, kata Allah kan, sedikit dari rizki yang aku berikan kepadamu. Allah nggak minta semuanya. Kalau diminta semua boleh apa enggak? Ya sangat boleh, orang memang punya dia. Nah ini Allah ya keluarkanlah. Ya dalam bahasanya mungkin berupa infak atau nafkahkanlah sebagian. Ya, enggak semuanya enggak dari rizki yang aku berikan. Nah bagi kita yang menyangka itu adalah hasil kerja keras kita, pasti kita akan sayang betul. Ya, untuk mengeluarkannya. Dan kita menumpuk-numpuk itu suatu kebanggaan. Kita anggap ini nanti akan membanggakan kita. Ya, sehingga kita akan ada sombong tadi lagi. Itu adanya terbitnya dari latifah akhfa. Ya, ada yang sombong dengan tadi, dengan ilmunya, dengan hartanya, mungkin ya macam-macam. Ya, nah itu kalau sudah diamalkan secara istiqomah, torekat ismuzat ini, maka insya Allah sifat sombong itu dia akan hilang, berangsur-angsur akan hilang. Kalaupun kita berlaku sombong lagi, langsung kita akan ada teguran, ya, ada yang mengingatkan di diri kita ini, ya, langsung kita akan minta ampun kepada Allah. Tinggi hati, ya. Ini ya perhatikannya diri kita. Jadi kita ngaji ini bukan jangan lihat orang lain ya, lihatnya diri kita. Ini ngaji diri namanya. Ada nggak sifat tinggi hati kita? Tinggi hati ini maksudnya, ya kalau orang nggak negor duluan misalnya, nah kita nggak mau negor kita. Nah itu salah satu tandanya kita punya penyakit tinggi hati. Ya. Kalau gelar kita nggak disebut orang, ya kita udah haji bolak-balik nggak dipanggil haji, ada perasaan kita nggak ya ini ya. Tinggi hati atau mungkin ya orang yang kita anggap di bawah kita ya. Nah, kita nggak mau kita ini berbaur duluan atau ini enggak. Ya. Itu yang namanya tinggi hati. Ya. Ya mungkin kita lebih banyak yang tahu lah gimana cara ininya itu tinggi hati itu. Nah kalau itu ada, ya cepat kita berantas dia. Jangan sampai karena dia penyakit ini, ya yang namanya sombong, tinggi hati, segala penyakit-penyakit yang ada di 7 latifah itu, kalau dia dibiarkan, dia akan tumbuh dengan subur. Maka setelah kita amalkan ini, dia akan mengendur. Ya. Ketika itu dibiarkan, kita nanti nggak ngamal lagi, misalnya ini, nggak kita amalkan lagi ismuzat ini, maka dia akan ya seperti virus yang sudah kebal, dia akan tumbuh lebih cepat, ya lebih ganas. Maka jangan sampai kita ini berhenti ya mengamalkan torekat. Ya, sombong, tinggi hati, ya, ria. Nah, ria ini pamer, ya memamerkan amal kebaikan kita. Ya, kita pamer Pak.
Ya kita tunjukkan ya. Dengan harapan ya, tapi pamer yang enggak lain lagi nih ya. Ada yang ya dia pamer itu niatnya ya, dia yang tahu ya. Itu bukan untuk ria. Ya. Tapi yang dikatakan untuk ria ini dia ya, supaya dia mendapatkan pujian, mendapatkan kedudukan duniawi. Nah, ibadahnya itu dia jual untuk dunia, untuk pujian. Ujub, ya, sum'ah. Ya. Jadi dia terheran-heran. Ada kalau ada perasaan seperti itu di diri kita, nah itu penyakit. Ya. Menurut kita ini, ya kita mikirin sendiri. Kayaknya di kelas ini nggak ada yang lebih paham ini selain saya. Wah, ya. Nah, ini kayaknya ini di sekitar saya ini nggak ada yang ngaji tingginya kayak saya ini ngajinya. Ya. Hingga kita kalau ketemu orang, kamu ya udah belajar ilmu tarekat belum? Belum. Wah, ya. Ya kita anggap kita ini sudah bagus, sudah lebih tinggi. Ya. Jangan ya, kita ini ya hanya bersyukur aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Ya karena Allah yang menghendaki kita untuk dapat ilmu pengetahuan ini. Ya. Itu aja kita syukuri. Ya, karena yang menyehatkan kita, menggerakkan hati kita sampailah kita di sini itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngapain? Apa yang mau kita banggakan? Ya, semata-mata kita bersyukur aja kepada Allah. Syukurnya apa? Ya, yaitu kita amalkan dengan istiqomah. Jadi kalau penyakit-penyakit yang timbul dari latifah akhfa ini itu bisa merusak, menghanguskan semua amal kebaikan yang sudah pernah kita kerjakan. Ya, seperti api makan kayu bakar. Ya kan sia-sialah amal perbuatan kita kalau ada penyakit itu dengan kita. Ya, nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya apa yang sudah pernah kita amalkan itu. Dan akan membawa kepada kufur nikmat. Ya, kita akan ingkar dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita menganggap itu semua terjadi atas kemampuan kita sendiri. Maka kita pamer-pamerkan. Jadi orang pamer itu kan begitu. Pamer itu maksudnya adalah ya merasa dirinya yang berbuat baik sehingga dipamerkan. Harapannya nanti ada yang memuji dia. Ketika nggak ada yang memuji dia, dia akan kecewa. Ya. Jadi begini, ya sengaja ya ini kalau sholat atau ketika dia mau ibadah itu dipamerkan itu adalah ya supaya orang lihat. Ketika nggak ada reaksinya, nah dia akan memperdengar-dengarkan, ya memperdengar-dengarkan supaya orang dia pengen tahu ini, pengen dengar benar iya, pujian orang. Sehingga kalau ketemu orang ya nggak ada yang tanya, tiba-tiba dia, nah ini kok masjid sepi. Nah kan gitu ya. Kata-kata itu tuh dia nggak, orang nggak ada yang nanya, tapi dia pengen ya supaya orang tahu bahwasannya tadi dia sering ke masjid, masjidnya sepi, sehingga dia bilang kenapa ya, nah, macam-macam lah ya ininya supaya diperdengar-dengarkan itu. Harapannya orang memuji. Nah, itu kalau kita ada ya gejolak-gejolak seperti itu, nah, harus dilawan. Ya, harus dilawan. Yaitu ya kita dengan zikir ismuzat ya. Kita zikir Allah Allah ya, dipalukan dengan palu yang kuat ya. Sehingga sifat ya tercela tersebut dapat dikikis dan berganti dengan sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Latifah akhfa ini ialah alam ghaib, terbitnya jazam, ya berani dan malu, martabat zatul mutlak. Anasirnya adalah anasir tanah.
asal jasad, dan pengeras martabat sifat al-kamal. Panah yang ketiga. Ya. Nah, nanti masalah panah ini nanti ada juga pelajarannya. Kenapa nih kok ada panah yang ketiga, panah yang kedua, kan gitu. Ya. Ya, tempat limpahan muraqabah keempat. Nah, ini juga. Ya. Makom nafsu kamilah, rasa jauh dan dekat, tempat syahwat. Ya. Itu. Jadi ya, ini masalah kupasan-kupasan 7 latifah ini hanya sebagian ini ya. Ya, sebagian kecil dari apa yang bisa ditulis oleh guru-guru kita sesuai dengan pengalamannya. Ya, ditulis. Nah, tapi ini tidak menutup kemungkinan, ini banyak terjadi. Kita jemaah ini yang mengamalkan torekat ismuzat ini akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak ada di kitab, ya. Jangan terus kita bingung, ini nggak ada di pelajaran ya. Memang mungkin nggak tertulis di situ, ya. Kan begitu, ya. Jadi apa yang ditulis di sini ini hanya sebagian kecil aja dari apa yang bisa ditulis oleh guru kita. Sebagai gambaran aja. Ya, tapi bagi kita yang sudah mengamalkan torekat ismuzat ini istiqomah, ya akan dirasakan nanti, ya akan kita rasakan sendiri apa yang akan kita rasakan, ya sebagai ya akibat atau dampak kita mengamalkan torekat ismuzat ini. Nah akan dirasakan asal memang mengamalnya betul, ya mengamalnya betul sesuai dengan petunjuk mursyidnya. Ya, maka akan ada perubahan-perubahan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang sebelumnya itu nggak pernah kita alami. Ya, jadi pengalamannya nggak mesti lagi ngamal itu dapatnya, enggak. Ya, boleh jadi kita lagi siang hari, mungkin lagi beraktivitas, tiba-tiba ada sesuatu hal, ya, yang terjadi dengan kita. Maka itu diperhatikan itu ya, diperhatikan itu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita. Itulah pengalaman ruhani namanya. Walaupun yang mengalaminya jasad, tapi namanya pengalaman ruhani. Ya, mungkin kita melihat sesuatu ya bagi orang lain biasa, tapi bagi kita sangat-sangat berkesan. Ya, sangat berkesan bagi kita. Bahkan mungkin menjadi suatu ilmu pengetahuan baru. Nah, itu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kita mendengar ya, mendengar orang berbicara, walaupun orang itu berbicaranya bukan dengan kita, tapi ketika kita mendengar itu, nah ada yang tersentuh di diri kita. Ya, sehingga itu menjadi buah pikiran kita. Ya, nah itu boleh jadi ya macam-macam bentuknya. Ya, mungkin juga lewat mimpi, ya, lewat keadaan antara tidur dan jaga. Ya. Nah, pengalaman-pengalaman yang membekas itu, ya, itu diceritakan kepada mursyid ya, sampaikan mursyid saya seperti ini. Ya, supaya kita tidak salah mengambil kesimpulan, itulah namanya pembimbing. Ya, pembimbing secara jasmani ini ya ini belajar ini. Ya. Tapi kalau secara ruhani, ya mursyid kita akan selalu memantau masing-masing kita ini. Ya di mana saja kita berada itu ya dalam pantauan mursyidnya. Ya, sehingga mungkin aja ini ya lagi ngamal tiba-tiba tercium mungkin ya sekilas aroma mursyidnya. Ya, itu ada itu. Ya. Walaupun mungkin dia enggak zohir. Ya itu hanya namanya membuktikan aja bahwa betul kita ini selalu diawasi dalam bimbingannya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena beliau yang akan bertanggung jawab ya, dengan kita ini. Apa yang sudah disampaikan ini akan ya beliau tanggung jawab dari dunia sampai akhirat. Ya, akan dipertanggungjawabkan oleh mursyidnya. Jadi kita betul-betul kita apa yang diperintah mursyidnya itu kita amalkan betul-betul secara sungguh-sungguh. Sehingga bukan nanti cuman kita dengar aja. Ya ini kan ya apa yang bisa ditulis saja ini sekedar. Ya, yang lebih penting adalah apa yang kita alami. Apa yang kita rasakan. Setelah kita ngamal ini apa nih? Ya, yang terjadi dengan diri kita. Oh, kayaknya nggak terjadi apa-apa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, kok nggak ada apa-apa? Ya, harusnya ada dampaknya. Ya.
Dan pasti ada dampaknya kalau memang kita ngamalnya sungguh-sungguh istiqomah. Tapi ingat ya, yang dicari itu bukanlah pengalaman-pengalaman itu, bukan ya. Nah, bukanlah kejadian-kejadian yang luar biasa, bukan itu yang dicari. Tetap yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridho kama tuibi. Sa'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Itulah tujuan utama kita. Tetapi ya, dalam perjalanan ruhani kita menuju kepada hidratnya Allah Subhanahu wa taala itu ya, itu akan banyak hal yang kita temui. Ya. Tapi apa yang ditemui di perjalanan itu bukan tujuan. Itu namanya bukti. Ya, Allah menunjukkan bukti kekuasaannya. Sebabnya kita ini lebih yakin lagi. Lebih yakin lagi. Nah, jadi sekali lagi apa yang disampaikan ini hanya sekedar yang bisa ditulis. Nah, namun ya sebenarnya ya sangat luas ya, sangat luas. Salah satu ya, jadi beda ini ya, saya sendiri ya, memang beda. Yang ngamal dengan yang ngamal itu beda. Ya memang beda. Ya, apalagi yang merasakan, yang punya diri pasti tahu perbedaannya. Ya. Yang keenam, kupasan rahasia dan hikmah dalam latifah nafsun natiqoh. Nafsun natiqoh ini ya ada di antara dua ini alif mata ini ya, itu makomnya ya. Latifah nafsun natiqoh ya, yang dikendarainya batin otak jasmani. Ya. Cahayanya gilang gemilang yang tidak dapat dihinggakan. Tempat terbitnya gambaran naskhoh sesuatu. Tempat panjang angan-angan dan was-was. Maka bakarlah sifat-sifat tersebut dengan api zikir Allah Allah. Latifah nafsun natiqoh ini wilayah Nabi Nuh, makom malaikat dan mursyid dari masyayikh-masyayikh. Cahayanya kelabu, makom pikir dan pandang. Hadiratul Quddus, nafsu rodiyah, tempat limpahan muraqabah kelima. Jadi penyakitnya ini ya suka menghayal itu ya. Bukan menghayal dengan cita-cita ya. Kalau dia cita-cita ya, itu boleh ya. Maksudnya cita-cita itu adalah sesuatu yang ingin kita raih dan itu sesuatu yang memang memungkinkan ya, atau bahasa kitanya realistis ya. Lain dia kerja enggak ya, tapi wah besok kalau dapat duit 1 juta, nah nanti begini terus mikir ini ya, tapi nggak kerja dia, tapi mengharapkan ya, itu namanya menghayal namanya ya. Ngamal enggak, tapi wah kayaknya nih mungkin terlagi marifat ini ya, bisa terbang ini ya, nggak pernah beramal ya. Perasaan dia itu sudah ini ya. Nah, itu namanya menghayal, mengharapkan sesuatu tapi tanpa adanya ikhtiar. Ya, hanya namanya itu yang namanya menghayal. Ya. Kita ini manusia awam. Kalau kita ingin warid, ya berarti harus punya wirid. Ya, kalau pengen ada warid, ada wiridnya. Maksudnya warid itu sesuatu yang ya luar biasa. Ya, ada wiridnya. Ya. Walaupun ya Allah memberikan sesuatu kepada seorang hamba bukan karena amalan dia itu, bukan. Ya.
bukan karena amalannya. Tetapi kita, ya, kalau memang seperti kita pengen bisa, ya belajar, kan begitu. Kita mulai dari fikih, tauhid sekarang ini dapat kita ilmu pengetahuan, ya, bukan karena kita belajar itu dapat ilmu, bukan sebenarnya ya. Memang Allah yang berikan pengetahuan, tapi ya secara syariat namanya, ya gimana jalannya. Ya. Nah itu. Kita menghayal, ya, hayal apabila kita pengen rumah tangganya itu ya sakinah, mawaddah, warohmah. Itu namanya menghayal. Kalau isi dalam rumah tangga itu ya nggak pernah mengamalkan agama di rumahnya, itu namanya menghayal. Ya, di rumah nggak ada terus ya mungkin sholat berjamaah di situ, tidak ada pengajian membicarakan ilmu, ya yang dibicarakan dunia terus, ya antara anak dengan orang tua nggak ada, ya bagaimana caranya menurut agama, bagaimana orang tua dengan anak mendidiknya, nggak ada dengan ilmu-ilmu agama, tapi menghayal namanya itu kalau pengen dapat keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Ya, ini yang bujang-bujang, ada yang bujang ini. Nah, yang bujang ini menghayal kalau dapat ingin istri soleha, sedangkan dia nggak soleh. Ya, jadi kalau mau dapat istri soleha itu ya kita ini soleh dulu, ya soleh dulu kita. Jadi kalaupun ada yang soleha, ya pasti nyarinya yang soleh. Ya. Begitu juga kita mungkin yang mungkin belum menikah yang gadis, ya pengen kita dapat suami yang soleh, yang jadi imam yang bagus. Ya kita harus ya soleha dulu. Kalau ada laki-laki yang soleh, pasti carinya yang soleha, gitu. Ya. Ini kita yang laki-lakinya ini ngaji males misalnya ya, nggak sholat, nggak apa. Kalau tanya, saya pengen dapat istri yang soleh, itu yang solehah ya. Nah, ini menghayal ini. Kalaupun ada ya nggak mau sama kita ya. Iya. Ya. Walaupun ya kalau Allah mau kasih bisa aja. Ya. Nah itu. Lagi menghayalnya adalah ya pengen masuk surga, tapi kerjaannya amalan dikerjakan tuh ahli neraka. Tapi kalau ditanya pengennya masuk surga, ya ini menghayal tadi itu, ya. Nah, banyak angan-angan namanya. Banyak angan-angan, ya. Kita beramal enggak, maksiat terus, tapi kita ya pengennya ya mendapatkan kedudukan yang tinggi. Nah, itu yang namanya menghayal. Nah, itu terbitnya dari latifah nafsun natiqah. Ya, nafsun natiqah. Nah, rajin-rajinlah terus ya dipalukan yang kuat kalimat Allah, 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 Allah. Nah, itu. Yang ketujuh, ya, kupasan rahasia dan hikmah dalam latifah angkuli jasad atau jami'ul badani. Latifah angkuli jasad ini mengendarai seluruh badan jasmani. Ya. Cahayanya yang tidak terhinggakan. Tempat jahil dan lalai. Itu penyakitnya ya adalah penyakit jahil dan lalai. Jahil ini maksudnya bodoh. Bodoh. Ya, bodoh yang paling tinggi adalah ketidaktahuan dia tentang Tuhan. Itu jahil yang paling tinggi itu. Kebodohan yang paling bodoh adalah ya ketidaktahuan dia tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu ya yang lainnya ya ilmu agama enggak, ya kebodohan. Dan kalau diajak kepada ilmu pengetahuan, ajak pengajian untuk ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat, itu enggak mau. Ya. Ya, ini lalai. Sudah jahil dia lalai. Ya, lalai dia.
Ya, penyakit lalai hati dapat dibasmi dan dibakar dengan api zikir Allah Allah. Dan penyakit jahil dapat dibuang dengan menuntut ilmu sampai dengan ke liang lahat. Jangan kita menimbang berat sebelah, yaitu terkadang memperbanyak zikir Allah dan meninggalkan menuntut ilmu yang fardu, ya. Fardu ain khususnya. Ya. Maka kita di Al-Hanif ini enggak hanya terus dikasih amalan, udah itu sana beramal, enggak, ya, harus dengan ilmu pengetahuannya, ya, bukan hanya sekedar mengamalkan zikir aja. Kalau hanya zikir aja, ya dia nggak punya pijakan nantinya. Sehingga apa yang diamalkan itu apa, tujuannya apa, nggak punya. Maka kita ya selalu dibimbing dengan ilmu pengetahuan, sedikit demi sedikit ilmu pengetahuan itu. Ya maka kita ini harus rajin-rajin mengulang, ya. Jangan hanya sekilas, rajin diulang. Nanti tauhid kalau ada waktu diulang. Ya. Kan tauhidnya pelajarannya malam Selasa. Daripada kita mungkin kalau ada kegiatan yang lain, nggak apa-apa, ulang tauhid. Datang di kelas ilmu tauhid itu, dengarkan lagi. Karena boleh jadi apa yang disampaikan dulu itu kita mungkin ada yang setengah paham, ada yang belum paham. Ketika kita ngulang itulah, oh ini maksudnya. Ya. Itu jalannya, ya. Jadi kalau dengan untuk supaya kita tidak jahil adalah rajin menuntut ilmu. Ya. Terkadang waktu dan umurnya habis untuk mempelajari hukum-hukum yang takluk dengan alam syariat saja. Sedangkan hatinya lalai dan terdinding terhadap Allah. Ya. Ini banyak ini manusia yang seperti itu. Ya. Belajarnya hanya halal, haram, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih aja, dan itu muter-muter aja itu terus, ya. Yang kadang-kadang hukum-hukum itu bukan untuk menghukumi atau menilai diri kita, tapi lebih banyak kita menghukumi orang lah, orang lain. Ini sesat, ini bid'ah, ini. Ya. Yang akhirnya, kalaupun banyak kita pengetahuan tentang hukum-hukum itu, terus kita mau apa? Masa terus kita mau jadi hakim untuk orang lain, jadi juri? Ya. Padahal yang seharusnya perlu kita perhatikan itu diri kita sendiri. Jadi kita ini. Itu. Tapi itu tidak akan terjangkau kalau pelajarannya hanya pelajaran ilmu syariat saja. Tetap dia akan muter-muter di situ. Artinya akan lalai dan terdinding. Latifah angkuli jasad ini wilayah ambia atau para nabi. Ya. Makom malaikat karoman katibin. Ya. Makom fana billah dan bakok billah. Ya. Nanti pengupasannya ya. Fana billah ini maksudnya binasa dengan Allah, bakok billah kekal dengan Allah. Dengan Allah. Ya, maksudnya malaikat karoman katibin itu ya jadi kita ini memang ada malaikat penjaganya. Ya. Kalau percaya ini kalau mau diajak ini ya nanti kita mau tidur misalnya, kita boleh aja. Ya, ya malaikat karoman katibin, bangunkan saya. Ya, kita suruh aja dia itu. Ya, masa nggak ada kerjaan nemenin kita ya. Ya. Misalnya saya mau sholat atau mau zikir nanti jam 2. Ya. Nah, insya Allah dia kerja itu. Tapi begitu dia bekerja itu kita ya cepat ditanggapi ya. Sebenarnya nggak diminta juga, dia sudah sering itu ya ngajak kita. Tapi kitanya aja ya karoman katibin ya namanya. Persembahan diri kepada Tuhannya ya, tempat zauk dan wijdan, tempat tumpukan dari Zatul Kudus yang hidup dan sangat berdiri sendiri, tempat limpahan muraqabah yang keenam, makom hakikat. Ya ini ya, ini adalah keterangan-keterangannya. Ya, tapi tadi saya sampaikan ya, ini akan kita alami kalau kita memang
rajin ya mengamalkan torekat ismuzat ini ya. Torekat ismuzat ini dia ringan, di pengamalannya ringan, lebih ringan dibandingkan jahar. Tapi ya jangan salah, torekat ismuzat ini lebih berat tantangannya ya daripada torekat jahar. Kalau jahar tantangannya lebih kepada fisik, ya pegel, capek, lama, kan begitu ya. Karena dia dizohirkan dan ya lebih kepada fisik kita. Ya. Tapi kalau ismuzat, nah, dia ya fisik juga iya, ya. Ujian-ujian ruhaninya ini juga nggak kalah berat. Ujian-ujian ruhani. Ya. Macam-macam yang kita temuin. Bukan lagi ngamal aja, ya sehari-hari ini akan banyak ujiannya. Ya. Sehingga kita ya walaupun kerjaan mengamalkan ismuzat ini ringan, ya, maka kita akan banyak ujian ya yang akan mencoba menghalangi kita untuk beramal. Apakah beramal di sholat 5 waktunya atau sholat malamnya. Ya. Padahal nih kalau secara hitungan ya sebentar aja. Nah ini kuncinya hanya satu ya, lawan. Ya, harus kita lawan. Sebab kalau kita lengah sedikit, dia akan bertumpuk lagi. Ya, berlipat-lipat itu nanti. Ya. Tantangannya beda dengan yang nggak ngaji, yang biasa. Ya. Lain ya. Tantangannya lebih berat bagi yang ya, jadi penganut ilmu torekat ini. Ya, jangan lengah. Apalagi nanti kalau sudah nggak di kelas torekat lagi. Sudah di kelas tasawuf misalnya. Nah, ini kalau ditinggalkan ini, dia akan muncul penyakit-penyakit itu ya dengan lebih kuat. Ya, yang kita merasa sudah tasawuf, sudah bagus kita, yang di bawah kita ini belum belajar nih, belum apa-apa ini. Nah, itu nggak sadar dia bahwa itu penyakit itu. Ya. Ya, dan seterusnya. Ya, maka perhatikanlah diri kita ini. Jadi kita nggak usah perhatikan orang, perhatikan diri kita ini. Oh di sini nih kita. Nah nggak ada. Maka kerjaannya ahli torekat itu adalah ya bertorekat. Ya sampai mati. Jadi sejak kita diijazahkan oleh mursyid kita itu, ditalkinkan, diserahkan torekat jaharkah, ismuzat atau nanti ada ampusi dan sebagainya, sejak itulah ya harus kita pakai sampai mati. Jangan ditinggalkan. Baru itu namanya kita ahli torekat. Memang pakaian kita. Tapi kalau cuma belajar torekat, ya belajar namanya. Bukan pengamal. Ya. Ya, beda ya pengamal dengan ya sekedar belajar aja. Kalau pengamal ini sibuk mengamalkan. Ya. Kalau belajar mungkin ya sibuk aja belajar aja, sudah itu cerita. Kita nggak usah ngapain diceritakan, itu urusan kita kan. Ya, kalaupun kita akan dibicarakan ya kepada ahlinya, maksudnya sama-sama belajar dengan tujuan ya saling muzakarah. Ya. Bukan untuk berdebat dan bukan untuk saling membanggakan. Nah, itu rahasia kita soalnya itu. Kira-kira enggak ini enggak usah. Ya. Itu. Jadi dibangkitkan seseorang ya dari kuburnya sampai masuk neraka serupa binatang jinak. Kalau orang itu berkelakuan seperti kelakuan binatang jinak, ya, kelakuannya itu kelakuan lembu, ya, kambing, kerbau dan lain-lain. Yaitu berkelakuan binatang yang bertempat dalam latifah ruhnya. Ya. Dimasukkan ke dalam neraka seperti binatang buas. Kalau orang itu berkelakuan ya seperti binatang buas. Seperti harimau, dikit-dikit ngaum ya. Nggak bisa kesinggung dikit, ngaum dia. Nah ini, nah itu nanti dia seperti itu. Ya. Itu di latifah sir.
ya, binatang buas. Dimasukkan ke neraka serupa dengan syaiton kalau orang itu berkelakuan syaiton, jin, sifat-sifat latifah khofi. Jadi yang dikatakan seton itu musuh yang nyata, itu maksudnya nyata dia di diri kita kelihatan bagi orang yang tahu ini setan ini. Ya di diri kita ini adanya dia. Ya, kalaupun dia muncul di orang lain, ya itu tahu juga ini setan ini. Ya. Ya, jangan diikuti, ya. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya dia itu musuh yang nyata. Jadi diriwayatkan, ya, seorang dalam duka kena cobaan sewaktu dia zikir Allah Allah. Ya, ada seorang salik ini ya, penuntut ilmu torekat seperti kita ini, ya. Dia dalam ujian ketika dia beramal ismu zat, zikirnya Allah Allah. Jadi datanglah kepada dia itu harimau, ya, lembu, singa dan lain-lain. Ya, yang muncul itu ya binatang-binatang itu. Ada binatang buas, ada juga binatang seperti binatang ternak. Ya. Kata guru mursyid kepada muridnya, kalau datang lagi binatang-binatang itu hendaklah kamu coret, ya, atau kamu coreng dengan kapur, ya, kapur pemakai sirih. Sewaktu murid itu telah zikir, datanglah bermacam-macam binatang tadi, ya, binatang-binatang buas, binatang-binatang ternak itu tadi. Lalu ya dicoretnya dengan kapur sehingga kapurnya itu habis. Keesokan harinya melihatlah murid itu ke dalam cermin. Kiranya badannya yang bercoreng dengan kapur itu. Ya, jadi yang dilihat murid itu tadi adalah sifat-sifat kelakuannya sendiri yang datang dalam dirinya. Oleh sebab itu, cucilah ketujuh latifah kita dari najis maknawi. Kalau tadi namanya ya najisnya itu najis zohiriyah. Ya, kelihatan. Dia ada najis yang mughalazoh, ya, mukhofafah, mutawasi itu. Ya. Jadi kalau najis